Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, guys. sebrek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa lagi bersama Mas Teh di kesempatan hari ini di segmen Cermal yang sudah lama banget nggak ada. Aku terketuk bikin cermal lagi karena ada salah satu subscriber yang mengetuk saya dengan sebuah pertanyaan dan beliau mengatakan, "Mas, please, kalau toh Mas Tulus sibuk dan gak bisa bikin konten cermal, saya pengen banget Mas Tulus angkat ini di cermal sebagai pembelajaran bagi saya khususnya." Jadi salah satu subscriber saya ini, subscriber Big Tulus Special ini beliau adalah salah satu perantau. Beliau itu merantau di luar negeri. Beliau bekerja di luar negeri. Beliau adalah seorang laki-laki. Kebetulan atau tidak saya nggak tahu, umurnya sama dengan saya, 31 tahun. Dan beliau ini juga anak kelima, tapi dari 7 bersaudara. Kalau saya kan 9 ya. Kalau saya kan 9 bersaudara. Maksudnya yang 2 meninggal. Dan sama, dia punya 2 adik. Kalau saya adiknya adalah laki-laki semua dua-duanya, beliau itu adiknya ada yang perempuan 1, yang ragil atau yang bungsu ternyata seorang perempuan dan masih sekolah katanya. Saya takutnya sih kalau konten ini justru jadi konten bawang buat kalian, karena saya kan orangnya cengeng ya. Saya tuh orangnya sangat-sangat cengeng ketika mengatakan hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi, dan mungkin saja hal yang Mas ini jalani atau yang saya jalani juga ternyata juga jenengan rasain gitu loh. Mungkin jenengan juga merasakan rasanya dimana jadi tulang punggung keluarga tuh gimana sih saat lebaran, apa sih yang harus dilakukan dan apa sih yang dirasain gitu loh. Nah, untuk itulah saya bikin cermal lagi. Dan mudah-mudahan sih cermal ini bisa jadi teman tidur buat kalian lagi ya. Dan Mas Teh mohon maaf kalau belum bisa mengasuh cermal secara baik karena harus bagi-bagi waktu ya kan. Jadi Mas Teh juga selama puasa ada beberapa kegiatan yang harus kesana kesini juga. Kerja sih enggak, Mas Teh nggak ada kerjaan selama bulan puasa tuh free nganggur. Cuma saya harus kesana kesini, harus ladenin subscriber, WhatsApp itu banyak banget. Jadi saya harus membagi waktu itu, kemudian saya sendiri belum bisa dalam hal ini belum bisa fokus untuk membuat cermal. Makanya ini di sini jam 8 pagi guys. Saya syuting ini jam 8 pagi. Setelah tadi subuh saya DM-an di Instagram dengan beliaunya. Beliau bertanya ke saya, "Mas Tulus," bahkan dia sempat ngomong gini, "Kalau saya harus bayar pun nggak apa-apa Mas Tulus, saya bayar. Untuk segmen cermalnya saya akan bayar Mas Tulus. Cuma saya minta Mas Tulus ulas ini. Saya rasa Mas Tulus pasti cocok." Saya bingung. Apa yang bikin sampean cocok dengan saya membahas ini, kemudian sampai jenengan mau bela-belain bayar saya ya, walaupun saya nggak terima gitu loh. Maksudnya beliau saking pengennya dibahas ini karena ternyata beliau itu sudah mensurvei siapa Mas Tulus. Beliau sudah mencari tahu dari YouTube, dari Mas Tulus tampil di TV dan lain sebagainya. Beliau sudah banyak mencari tahu soal saya. Beliau mencari tahu soal saya, kemudian anak nomor berapa, apa yang dilakukan, lalu
survei-survei soal kehidupan pribadi saya, intinya di situ, dan dia merasa ada kesamaan, ada sebuah kecocokan, dan dia memaksa saya untuk, ya bisa dibilang dipaksa juga sih, dipaksa untuk buat ini gitu, dan cocok kayaknya Mas Tulus kalau dibahas. Satu, bisa menambah wawasan buat kita. Yang kedua, bisa menambah, siapa tahu memberikan hal positif bagi kalian-kalian atau semua subscriber yang mengalami hal yang sama dengan kita. Ya, nanti kita bakal bahas pertanyaannya apa kira-kira dan bagaimana saya menanggapi dan kita mengulasnya. Sebelumnya Mas Teh ucapkan selamat malam dan juga salam jumpa untuk semua subscriber Big Tulus Official semua. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran selalu, tanpa suatu halangan apapun, tetap diberi sesuatu yang baik. Maklum kalau syutingnya pagi-pagi kan orang pada berangkat kerja, guys. Dengan segala kondisi apapun kalian di kesempatan malam hari ini, Mas Teh ucapkan selamat bergabung dan juga selamat menonton segmen Cermal. Mungkin ada yang sedang bertugas di malam hari ini, ada yang sedang bekerja. Selamat bekerja dan semoga segmen ini bisa memberikan pelajaran bagi kita, menjadi ya setidaknya jadi teman tidur lah, sudah lumayan itu ya. Kemudian semoga juga untuk jenengan yang saat ini mungkin sedang beranjak pulang atau sudah di rumah, mungkin habis tadi Mas Tulus sebelum buka puasa saya sudah pulang ya, sudah mandi, sudah kumpul bersama keluarga, habis taraweh, nonton Cermal, dan ya lagi ngangan-ngangan sesuatu, mungkin sampai enggak hari ini, kelar enggak hari ini, capai target atau tidak, evaluasi diri sembari ngeletak, sembari nonton Mas Tulus, sembari menikmati suasana malam hari di mana kita meluruskan segala otot kita yang kita pakai seharian ya, otot saraf kita buat berpikir, otot tangan, badan kita untuk bekerja, untuk bergerak, sehingga mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang baik ya saudaraku. Dan Mas Teh doakan mudah-mudahan selalu sehat, diberi keberkahan, kemudahan selalu. Buat yang lagi tugas, selamat bertugas. Untuk yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Semoga bisa menjadi teman tidur Mas Tulus ada di sini ya. Dan semoga lagi siapapun kalian, siapapun jenengan dengan kondisi keadaan yang sedang seperti ini, dalam posisi apapun, semoga jenengan tetap dalam kondisi yang baik, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan tercapai apa yang jenengan niatkan. Karena deket lebaran ini guys, dengan kondisi orang yang seperti ini, gimana ya, kalau yang mungkin ada kerja dengan perusahaan mungkin akan dapat tunjangan hari raya atau THR. Sedangkan kalau orang-orang seperti saya yang memang kerjanya cuma freelance, kerjanya cuma job-job tertentu, ibarat kata itu tidak ada bosnya, tidak ada perusahaannya, ya mungkin akan jadi pertanyaan, piye yang mau ngasih kita THR itu sopo, yang mau mengerti kondisi kita siapa? Karena kan posisinya kita itu betul-betul memang freelance, nggak ada bosnya. Jadi kalau kayak saya ini gimana ya teman-teman ya, bukan ya ngiri sih, dibilang ngiri ya sejujurnya secara manusiawi enak kali ya ada yang ngasih THR setiap tahun, ibarat kata gitu lah. Sekarang kita berpikir siapa yang mau kasih, mentok-mentok paling bos musik yang suka ngajak saya itu ngirimin Tulus tadi saya kirim sirup, istilahnya begitu, sirup gula, hanya seperti itu. Tetapi kalau tunjangan hari raya yang berbentuk rupiah itu saya tidak pernah dapat sebelumnya, karena saya tidak pernah kerja yang terikat dengan ada nama perusahaan, PT dan CV kayak gitu, tidak. Jadi emang cuman begini doang gitu loh, nggak ada yang ngasih duit tuh, nggak pernah lebaran kayak gitu. Ada yang ngasih barang itu selama aku di pasar minggu. Dulu waktu di Condet justru aku yang bagi-bagi ke orang gitu loh. Kalau di pasar minggu kadang-kadang suka ada yang ngirim, kayak kemarin Mbak Yanti, alhamdulillah. Biasanya itu Mbak Tika, itu biasanya itu, yang lain mah nggak ada. Aku nggak pernah dapat beras lah segala macam, karena istilahnya kalau di Jakarta ini kan munggahnya seperti itu. Jadi emang sudah tradisinya. Kalau kita kan orang Jawa makanan ya tukar-tukaran makanan, kita beliin kue ya kan, gitu-gitu. Kalau di sini tuh kayak gula, kopi, susu, sirup, terus beras kayak gitu-gitu. Jadi saya sendiri pengen sebetulnya kayak gitu justru ke orang, cuma ya keadaannya rek. Hanya berharap
senangnya itu ketika ada yang ngasih itu, ya Allah ternyata ada yang sayang sama saya, ya Allah ternyata ada yang sayang sama adik saya. Mbak Yanti itu luar biasa. Jadi saya dapat, Mijan dapat, Wardi dapat, dan subhanallah itu tuh bukan jumlah, bukan harganya sih sebetulnya, tapi niat memberinya itu loh. Dan kampungku tuh kan jauh coy, di Lampung sana, di Tulang Bawang, dan itu tuh nggak murah ongkos kirimnya. Bisa jadi dipikir-pikir ongkos kirimnya buat beli barangnya cukup gitu loh. Cuma bukan soal harganya, bukan soal jumlahnya, tetapi nilai dari kepuasan memberi itu tadi yang mungkin Mbak Yanti sendiri nggak bisa beli itu dengan apapun kan, istilahnya begitu. Makanya dia ya wis lah Popo, dikirim sedikitnya, secukupnya aja, jauh dikitnya gitu loh. Dan itu bukan cuma saya, tapi Mijan sama Wardi juga dapat. Mudah-mudahan siapapun jenengan yang mungkin bekerjanya sama dengan saya, yang ora ono THR, ora ono tunjangan apa-apa, mudah-mudahan tetap diberikan rezeki entah dari mana. Allah Allah itu maha baik loh teman-teman. Jadi makanya mintalah sama Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu rezeki itu dari mana aja. Makanya Mas Tulus sering ngajari kalau mau banyak rezeki, duha, minta sama Allah, sering-sering duha. Kadang saya sendiri juga ngerasa kayak yang kepiye ya, gimana ya gitu. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita tegaskan. Kalau kita berharap ada yang kasih kita THR, kalau dibalikin sama orang, lah lu siapa? Emang lu kerja di perusahaan mana? Di PT apa, pabrik apa misalnya kan? Ada mobil guys, sorry kan di belakang itu bengkel. Jadi saya tuh 2 hari dulu nggak pernah ngerasain THR lebaran. Di radio juga dulu pada waktu itu sih nggak ngerasain kayak gitu. Kalau dikasih kue, sirup, iya di perusahaanku dulu. Aku juga dulu siaran di radio dan PT radionya itu sebetulnya. Cuma karena kami di daerah ya radio dengan maaf rating yang rendah, gajinya pun waktu itu rendah, sehingga saya paling dapat setahun sekali itu kayak sirup sama roti kongguan kayak gitu-gitu doang sih. Jadi kayak gimana ya? Sekarang saya seneng ada yang bisa ngasih gitu kayak Mbak Yanti gitu. Seneng banget karena ada yang rasa ya Allah ada yang perhatian sama saya gitu loh, ada yang sayang sama saya meskipun dengan ya begitu. Kan beli juga ya mahal kue sekarang. Nah, aku sih berharap berdoa mudah-mudahan jenengan yang sama seperti saya, yang mungkin gak ada yang ngasih THR, gak ada yang ngasih kue, sama aku juga belum ada yang ngasih kue. Jadi aku dapat kue 2 tuh tak simpen sama aku dari Mbak Yanti, tak simpen. Nanti takutnya kalau atau siapa Pak Mas Taufik, Mbak Iva main kesini, apa Nisma, kan kita nggak pernah tahu. Ada yang silaturahmi kan ada kue, istilahnya seperti itu. Jadi jujur secara pribadi saya ndak terlalu memfokuskan diri untuk membeli barang itu, tetapi ya siapa tahu ada yang main kan, ada bocah-bocah main kan enak, ada kue nih kuenya. Dan Mas Wadi juga insya Allah kamu ke Jakarta. Jadi hanya bisa berdoa dan berdoa mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki buat kita semua yang sama mungkin dengan kondisinya seperti ini. Dan beliau ini memiliki pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab di sini. Tapi sebelum saya bahas soal ini, saya ucapkan selamat bergabung untuk semua yang mungkin saja baru nonton video ini. Jangan lupa disupport Mas D-nya dengan pencet tombol like, kemudian subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya. Dan juga untuk Anda yang sedang saat ini dalam kondisi apapun, sakit, sedih, berduka, pokoknya dengan kondisi tidak baik, Mas D doakan semoga segera membaik ya. Kalau memang lagi bete, lagi sedih, lagi nangis, pengen nangis, tangisin aja, keluarin aja, tapi sambil curhat sama Allah. Ayo, kalau lagi sedih, lagi nangis, pengen nangis aja nggak apa-apa, supaya hati kamu lega, hati kamu bahagia, hati kamu senang. Setelah mengeluarkan air mata tuh biasanya kita diberikan rasa lega ketika kita sudah menangis. Sehingga kalau kamu lagi sedih sekarang, kamu pengen nangis aja nggak apa-apa. Karena saya kalau dikategorikan pengen nangis dari awal puasa, nggak bisa munggah, nggak bisa pulang, mendekat Lebaran juga nggak bisa pulang. Bahkan untuk kesini pun adikku susah, harus diem ya kan, susah gitu loh, diem kayak kucing-kucingan sama pemerintah juga. Agak-agak bingung juga sih. Cuma saya kalau lagi sedih pengen nangis, udah saya nangis aja gitu, saya orangnya. Kayak kemarin aku kirim sesuatu ke mama ya, itu tuh kayak aku sendiri yang udah ngirim pakai Gojek, aku yang nangis gitu. Ya Allah, aku tuh
Mama itu udah banyak banget yang dilakuin sama aku. Mama itu baik banget, Mama Ita tuh baik banget sama aku gitu. Dan aku bisa kirim cuman barang yang seperti itu gitu, dalam arti ya Allah wong tua aku minta kirimi kayak gini, paribasane kan seperti itu. Itu juga saya nyicil sebetulnya. Jadi beberapa orang yang saya kirimi lewat Gojek itu sebetulnya ya bukan berarti mereka terlalu spesial, tidak, tapi nggak tahu, terketuk hati saya, pengen aja gitu. Walaupun nggak seberapa, ya mudah-mudahan dihargai. Makanya ketika saya kemarin ngirim tuh saya nangis wae wis, nggak ngerti sebabnya apa tapi nangis gitu. Kayak ya gimana? Makanya saya sarankan sama jenengan kalau lagi sedih, lagi pengen nangis aja wis, biar lega. Kalau sudah nangis nanti lega kok. Meskipun dalam kondisi puasa, tapi jangan terlalu nangis banget. Pas puasa nanti makruh. Jadi ya gimana kalau orang-orang kayak saya ini dilarang untuk ditahan tuh nggak nangis, ya susah. Wis nggak nangis baik. Sinisme lu jangan batal lu ntar lu katanya. Oke, siap. Aku pengen baca pertanyaannya, Mas Tulus. Perkenalkan, nama saya adalah R dan saya adalah seorang tulang punggung keluarga dari puluhan tahun yang lalu. Saya cuma mau tanya dan Mas Tulus jawab secara jujur. Apa yang Mas Tulus rasakan ketika mendekati Lebaran? Maksudnya itu Idul Fitri, Mas, bukan Idul Adha. Jadi mendekati Lebaran Idul Adha katanya. Idul Fitri ya besok ya. Dan apakah hal yang kita alami itu sama? Apa di pikiran Mas Tulus ketika mendekati Lebaran Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, mendekati Lebaran Idul Adha? Apa yang kita rasain? Apa ya? Seorang tulang punggung keluarga itu tidak pernah kok ya. Mungkin ada sebagian jenengan-jenengan yang sama dengan saya. Entah itu sosok suami, entah itu sosok pejuang keluarga, entah itu seorang tulang punggung keluarga yang mungkin sama dengan saya. Dari 2008 saya itu Lebaran tidak pernah pakai baju baru. Kadang-kadang mamaku yang komplain, "Le, kamu tuh nyukupin mama, nyukupin adik-adikmu, kok kamu gak pakai baju baru?" Kadang mamaku yang komplain. Jadi aku tuh teman-teman, aku tuh memang bukan tipe orang yang suka beli baju baru saat Lebaran. Tapi kalau saat hari-hari biasa, ketika aku melihat barang bagus atau barang baju dengan ukuran besar dan lain sebagainya, aku beli aja. Karena aku ngerasa gini sih, kostumku nyanyi aja itu satu bisa 1,5 juta. Itu untuk yang standar dari penjahit atau tailor yang biasa. Kalau yang dari Ivan Gunawan itu paling murah 3 juta. Kemeja, jas itu bisa 9 sampai 10 juta pada waktu itu. Jadi aku ngerasa gini sih, dan memang dasarnya aku nggak suka beli baju baru saat Lebaran. Paling mentok-mentok sarungan, gue kalau batik, kaosan, sudah. Nanti tidur seharian di rumah. Dan paling karena mamaku tuh orang tertua juga, selain Pak D, sudah cuman ke bude, pulang, nanti orang pada ke rumah semua. Jadi aku nggak perlu keliling ke saudara-saudara, istilahnya begitu. Istilahnya orang tua pada waktu itu. Jadi aku rasa, apaan sih baju baru Lebaran itu? Karena memang bukan tipeku ya. Tapi kan aku mikirnya gini juga lah, aku saat nggak usah Lebaran, makanya mama aku bilang ya, mama kan pas Lebaran doang tak beliin baju, tak gituin. Aku pas nggak Lebaran kan aku beli baju nyanyiku aja. Aku kaos begini guys, itu kan ukurannya gede semua. Paling murah tuh 150.000 kaosku. Kaosnya Mas Tulus itu bukan menyombongkan diri, tapi kan yang ukuran sebesar itu tuh susah. Harganya nggak murah, makanya aku bilang sama mama, kan aku beli kaos tuh nggak harus ngomong sama mama, nggak harus Lebaran, mak. Aku selalu beli baju walaupun nggak Lebaran. Jadi situ aku merasa kayak yang ya iya memang pada waktunya gitu loh. Dan memang berprinsip dari dulu tuh gini, aku di sini kadang-kadang aku di Jakarta nggak punya apa-apa, nggak apa-apa di Jakarta. Yang terpenting mamaku di sana pakai mukenane anyar, bajunya baru, pakai ada kue, terus ada makanan yang enak, ada ayam kampung istilahnya. Lah kalau saya sendiri nggak punya nggak apa-apa. Memang dari dulu udah begitu prinsipku, jadi susah. Banyak orang yang mengatakan bodoh kamu tuh. Nggak bodoh loh. Kamu nggak tahu di hari biasa di luar Lebaran saya juga bisa makan enak melebihi yang saya berikan ke orang tua saya.
ya toh? Terus saya bisa beli baju yang lebih mahal yang bisa saya belikan kepada orang tua dan anak adik-adik saya. Di situ sebetulnya, makanya, dan memang dasarnya saya nggak hobi beli apa-apa pas Lebaran. Paling mentok ya memang lebih ke situ sih. Memang kebiasaan awalnya kebiasaan memang nggak hobi beli baju di Lebaran, dan memang apa-apa tuh keluarga, semua keluarga. Dan pernah di satu momen yang aku sendiri tuh nggak pernah beli apa-apa. Mungkin kakak-kakakku, adik-adikku lagi nonton video ini mungkin inget tahun berapa aku sih lupa, kalau nggak salah 2012 apa 2014 ya. No, sebelum aku ke Jakarta itu 2008 itu aku belikan baju semua anggota keluargaku. Maaf, dari BH, sempak, baju, sampai sepatu, sendal, semuanya aku beli itu bisa sampai habis puluhan juta pada waktu itu. Semua tak beliin baju, tapi aku nggak pakai apa-apa. Karena begini teman-teman, buat aku tuh keluarga tuh nomor satu. Dan daripada waktu itu aku nggak punya duit, memang bener-bener nggak punya. Di pikiran aku tuh bukan diriku, aku nggak punya baju ya buat Lebaran. Masa bodoh, karena bukan tipe aku punya baju Lebaran. Yang aku tamain apa? Adikku, Dek, tak kirim mijan sepasang, wardi sepasang. Pada waktu itu mereka belum menikah, aku semua guys. Kue tak kirimin 500.000 buat beli kue. Dan di kampung kan tidak ada yang kue yang macam-macam. Mentok-mentok paling tai kucing, ya kan, ada tai kucingan itu yang panjang itu, pilus, kuping gajah, kayak gitu-gitu doang. Dan mamaku tuh sukanya kayak gitu, kacang kapri, ya kan, terus kayak kacang bawang. Mamaku tuh sukanya kayak gitu-gitu. Jadi memang alhamdulillah kami sudah terbiasa dengan apa ada. Jadi mentok-mentok tuh kirim buat kue itu paling 500, 1 juta itu udah sama makanan. 1 juta itu mama aku udah pinter ngaturnya. Nanti udah bisa makan ayam, makan apa. Walaupun kadang-kadang jujur pada posisi yang dimana saya betul-betul nggak ada tuh, aku nangis ya. Kenapa? Aku sampai jual HP buat adikku sama mamaku bisa Lebaran. Sedangkan aku di Jakarta nggak punya apa-apa. Posisi itu nggak kerja. Dan seorang seniman di bulan Ramadan itu biasanya memang agak menurun pendapatannya kan, karena nggak ada orang hajatan, jarang ada event, apalagi kondisi pandemi. Walah, pada waktu itu aku sampai jual HP. Aku punya BlackBerry Gemini pada waktu itu, tak dol coy, aku jual. Memang gimana ya rasanya itu, kayak, kamu makan apa di sana? Aku beli ayam. Jadi aku juga beli ayam, aku bikin opor supaya mamaku juga ngelihat aku makan ayam kan gitu. Padahal dalam hati, Masya Allah, udah bingung nih. Seminggu sebelum Lebaran, mamaku belum beli baju, adikku belum beli baju. Tak kirim semua dari sini, tak belikan dari sini, tak paketin, tak kirim. Kalau kue kan dari sini kemahalan ongkos kirimnya, jadi tak kirimin duit ya, mak 1 juta cukup ya mak, tinggal tuku kue sama beli ayam. Jadi aku tuh selalu berpikir di bulan di hari raya Idul Fitri itu, adikku, mamaku harus senang, harus bahagia. Emang dari dulu kayak gitu, bukan sok-sokan pamer apa yang sudah pernah kita lakukan. Tidak, demi Allah tidak teman-teman. Tapi PSC kayak semacam udah seneng aja gitu loh ketika kita lihat adik kita pakai baju baru, di rumah ada kue. Ibu kita kan sukanya ayam kampung, makan ayam kampung, senengin nauzubillah. Dan keluarga kami memang tidak suka daging-dagingan, daging sapi, daging kambing itu tidak suka. Jadi kalau orang-orang mungkin ada opor ayam, ada rendang daging, kalau kami ada soto ayam, itu udah seneng banget. Makanya aku Lebaran, aku udah dari jauh-jauh hari udah beli ayam kampung, aku taruh freezer. Nanti kalau adikku jadi kesini kita bikin soto. Dan itu memang makanan favorit keluarga kami pas Lebaran, soto ayam gitu. Jadi kalau jenengan tanya rasanya jadi saya ketika Lebaran, pada waktu ibu saya masih hidup, bapak saya masih ada, ya luar biasa. Terkadang kita harus mengecualikan ego kita, mengecualikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita beli. Kadang-kadang enggak lah, mendingan mamaku dulu, mendingan adikku dulu. Jadi mendekati Lebaran itu yang kebayang tuh wajahnya adikku. Aduh, adikku udah pakai baju baru belum, sendal, baju gitu-gitu kan. Jadi kayak gimana ya, ada rasa dimana ada sebuah tuntutan dimana yang kita tuh mau nggak mau harus lakukan itu gitu loh. Kayak yang ya mau nggak mau dong gue lakuin ini, karena pada ketentuannya, pada sewajarnya
sudah target kita, sudah jatah kita. Karena pada masa itu, maaf kakak-kakakku, maaf saudara-saudaraku, di sini aku bukan membuka aib kalian, tapi pada waktu itu mereka tidak ada yang bertanggung jawab atas kebutuhan ibu dan adik-adik saya pada waktu itu. Jadi karena merasa mereka kan aku udah nikah, Tulus yang belum, jadi lu yang rasa, lu yang punya kewajiban ngurusin orang tua. Padahal di sini saya garis bawahi teman-teman, ngerawat orang tua itu ndak peduli kuis di bojo, kamu sendiri atau tidak, nafkahmu terhadap orang tuamu tetap wajib hukumnya. Jadi minta tolong untuk orang-orang yang seperti kakakku pada waktu itu, terus semoga ndak kayak gitu. Jadi mereka berpikir karena aku yang masih sendiri, aku yang harus berjuang buat adik-adikku, yang lain udah pada ngurusin anak istri. Padahal saya nggak mungkin kok istilahnya nyelipin 100-200 buat ngasih orang tuanya, itu nggak bisa. Aku kaget tuh ketika ya kayak gitulah intinya, mereka tuh kasih juta sama aku kalau pas lebaran. Selebihnya mereka jarang kasih uang makan lain sebagainya mereka nggak mau tahu. Jadi saya yang harus berpikir. Nah kalau saya mau ikuti ego saya beli barang untuk saya sendiri di Jakarta, terus saya sama dengan kakak-kakak saya, apa bedanya saya? Maaf ya, aku bukan yang buka raib, tapi ini yang harus saya ceritakan. Kalau memang saya seperti itu, apa saya bedanya dengan mereka? Saya sama dong dengan mereka. Orang tua saya nggak pakai apa-apa, lebaran nggak makan apa-apa. Pernah sering aku ngalamin kondisi yang lebaran. Makanya saya bilang, saya saat lebaran tuh saya susah, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah pas saat saya lebaran, karena posisinya adalah saya nggak kerja full. Kalau Ramadan tuh, makanya hari-hari biasa saya harus nabung nih, hari biasa saya harus nyicil. Percaya atau tidak, aku beliin baju Mas Wardi 2 setel kemeja, 2 setel celana sama sendal, itu udah jauh-jauh hari saya belikan waktu saya masih ada kerjaan. Karena saya udah mikir, puasa nih pasti sepi kerjaan saya, gak ada job nyanyi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya ngerasa kayak gimana ya, oh harus nih, harus. Jadi emang saya seperti itu. Jadi sebelum Ramadan itu saya sudah nyicil, maaf, segala celana dalam, segala kaos kutang, kaos-kaos yang saya lihat lewat 10.003 ada ukuran M, ada ukuran Mas Wardi, ada ukuran L, saya beli. Itu saya, teman-teman. Jadi saya sudah menyadari nanti ketika lebaran, maaf, saya bukan tidak mensyukuri apa yang Allah berikan ke saya, tapi betul-betul dari awal Ramadan sampai saat ini saya masuk tok, pengeluaran tok. Masuk itu sekali pada waktu ada job dari bundaku, Bunda Kaila namanya, dan di situ ya wes, selamat malam, selamat menikmati, numpang lewat tok apalagi dengan kondisi saya yang seperti ini. Makanya kalau saya ndak nyicil-nyicil, beliin celana dulu, kaos dulu, cempak dulu. Kalau ndak kayak gitu ndak kesampaian, karena saya tahu pekerjaan saya sudah bertahun-tahun guys di Jakarta. Ngalamin Ramadan harus ngikat pinggang itu udah biasa. Makan jangan enak, makan seadanya itu udah biasa saya. Makanya ketika lebaran, apalagi sekarang kondisinya, Wardi saya paksa untuk ke Jakarta supaya saya kasihan mikirinnya, di sana dia jauh dari saya, nggak ada keluarga, nanti dia sedih, nanti dia nangis. Kalau ditanya apa yang dirasain, sedih mas, sedih. Orang nggak mau tahu soal apa yang kita rasain, orang nggak akan tahu apa yang kita rasain. Yang mereka tahu adalah kita bahagia, yang mereka tahu kita sukacita, amin, kita aminkan. Padahal di sisi lain hancur guys, remuk rasanya, remuk, serius, hancur betul. Karena dengan kondisi kita yang seperti ini, dengan posisi kita yang seperti ini, hampir semua orang tidak tahu apa yang saya rasain. Itu bisa lebaran, adiknya bisa beli baju, beli ini. Kamu tahu cara saya beli baju? Nyicil coy. Jauh sebelum lebaran saya udah beli celana dalam buat Wardi. Jalan lihat diskon baju 100.000 dapat 3, ukurannya bagus, cocok adikku, tak beli 100.000 beli. Nanti nemu kaos kutang ukuran Wardi, beli lagi, gitu. Seterusnya seperti itu. Itu cara saya menutupi beban di akhir Ramadan untuk mendekati bulan Hari Raya Idul Fitri. Kalau saya seperti itu. Jadi
gimana ya, mungkin ada di antara jenengan-jenengan yang ngalamin juga, sampean adalah pejuang keluarga, seorang suami, tulang punggung keluarga. Ayo saya ucapkan, jenengan adalah orang yang beruntung. Beruntungnya kenapa? Beruntung dengan bisa mengalihkan sedikit rezeki, sebagian rezeki kita untuk sesuatu yang bermanfaat buat keluarga. Dan jangan salah, jangan lupa, sesuatu yang kamu lakukan secara ikhlas demi keluargamu itu akan berbuah berkah dari Allah. Dan itu tuh gak bisa dibeli dengan apapun loh. Itu gak bisa kamu beli dengan harga berapapun. Makanya bersyukur saya dan jenengan itu bagian dari orang-orang yang gini, masa bodoh lah gue mau pakai baju seadanya aja, yang penting anak bini gue pakai baju. Masa bodoh dah gue gak pakai baju, yang penting adik sama mak gue pada makan enak, pada pakai baju baru, kita mengalah aja. Oke, dilihat di mata orang mungkin salah. Kok lu bodoh, lu tolol dengan kehidupan lu yang sekarang, lu berkorban buat keluarga lu tanpa mikirin diri lu sendiri. Jangan salah, lepas sebelum lebaran kita mau beli baju juga pengen aja beli aja. Jadi sebetulnya saya makanya kadang-kadang saya mikirnya gitu, kan aku kalau beli baju aja mahal-mahal. Apalagi kalau aku udah ngeliat kostum dari Kak Ivan Gunawan, itu kan mahal-mahal semua guys, gak ada yang murah. Aku udah mahal bajunya, udah pakai baju itu aja yang ada gitu. Jadi kayak matahin diri sendiri, dan memang udah kebiasaan juga dari dulu. Ketika ditanya rasanya sedih, aduh gak enak lah pokoknya, sama sekali gak enak. Karena posisinya semua hal yang berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri itu pasti menyedihkan. Entah apalagi kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, apalagi sekarang orang tua saya sudah gak ada gitu-gitu ya. Gimana ya, kayak Wardi tuh sekarang tuh kayak yang, Le, gak ada THR-THRan ya Le, ayo kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berjuang, kamu harus berjuang, kamu terus berjuang. Gak ada THR, kalau baju ya kita beli bareng-bareng. Hanya seperti itu. Jadi selebihnya ketika saya bilang dapat THR dari siapa, gak ada, saya juga gak ada yang ngasih THR. Wardi juga sama, gak ada yang ngasih THR, karena kan dia kerja di warungnya sendiri, terus siapa yang mau ngasih THR, kan ibaratnya gitu. Jadi semacam apa ya, semacam bisa istilah gini, bisa hidup mendekati lebaran aja alhamdulillah, bisa lebaran alhamdulillah. Jadi saya tidak membebani diri saya, makanya saya cicil-cicil kalau beli itu, cicil ini, cicil itu, cicil itu. Jadi kalau pas saya mau, saya punya, saya beliin gitu. Jadi saya nggak terlalu mengedepankan adik saya tuh harus pakai baju baru. Kalau bisa sih harus, tapi kalau nggak punya nggak bisa ya. Paling mentok saya saya alihkan ke kue dulu. Pernah pada waktu itu saya nggak beliin apa-apa, cuman kue doang. Itu cuma 300.000, beliin kue ya Le, secukupnya Le, kan terus nggak punya duit gitu-gitu. Jadi lebaran itu tuh kayak jadi beban utama buat saya, kayak jadi satu hal utama yang harus saya selesaikan gitu loh, harus saya kerjakan dan harus saya siapkan. Itu kalau saya. Jadi kue, baju itu harus ada. Jadi buat saudaraku yang di luar negeri, yang kamu jauh dari keluarga, dia sempat ngeluh begini, aku dari dulu lulus kerja buat keluarga doang, tapi alhamdulillah sih adikku udah punya usaha, alhamdulillah aku udah punya tanah, udah punya rumah orang tua aku udah bagus, aku udah punya rumah sendiri. Itulah perjuangan, aku bilang. Aku dari dulu kerja gak pernah nyakut kemana-mana, tulus, HP ku aja sampai sekarang sama, kata dia gitu. Terus aku bilang lagi, sebenarnya gini sih teman-teman, aku kasih saran ya buat kalian para pejuang keluarga, silahkan jenengan jadi pribadi yang berjuang buat keluarga. Apakah itu merugikan? Sangat-sangat tidak merugikan, sama sekali tidak merugikan. Mungkin kesannya, ya Allah gue capek nyari duit, bakal orang tua gue doang habis mulu, gue sampai gak kebagian. Misalnya seperti itu ya, misalnya dalam hati Anda, dia hatinya jenengan tuh bilang begitu, kenapa sih harus jadi begini terus, cari duit doang buat keluarga? Kamu gak pernah mikir, padahal disambungin rumahnya udah bagus, ada udah punya usaha, udah punya tanah, itu sudah bersyukur loh, alhamdulillah. Punya sesuatu yang bisa kita pegang untuk masa tua. Saya gak punya apa-apa coy. Jadi bersyukur saja. Beruntung kita tuh termasuk yang apa yang Allah berikan, apa yang Allah tunjukkan ke kita ini adalah salah satu
bentuk pembelajaran dari Tuhan. Ketika kamu merasa apa yang saya perbuat semua buat keluarga, apa yang saya perbuat semua buat keluarga, mungkin kita ini cuma sebagian kecil, banyak yang lebih berjuang lagi loh daripada kita. Jangan salah loh teman-teman, ada seorang suami yang berjuang buat anak istrinya biar bisa lebaran, macam-macam, maaf, ada yang sampai maling segala macam, saking pengen lebarannya. Terus ada seorang anak tulang punggung keluarga yang memang kondisinya ya kalau enak, kalau pas pandemi nggak kerja tetap harus mikirin keluarganya, kepiye cara nih, ngutang sama teman-temannya buat beliin baju maknya sama adiknya, buat beliin kue, saking wis ra kerja, saking sudah bingung. Makanya buat kamu sahabatku yang di luar negeri sana, dan juga kalian semua yang saat ini sedang jadi tulang punggung keluarga, meskipun jenengan pemikirannya sama dengan saya, tetap harus bahagiakan diri sendiri. Saya sarankan seperti itu. Maksudnya gini, harus ada sedikit celah di mana jenengan juga membahagiakan diri sampean sendiri ya. Jangan terlalu fokus untuk keluarga tidak merugikan, fokus untuk semua anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, itu tidak merugikan, sedekah tidak merugikan. Tetapi ketika kita terlalu fokus, terus kita nggak ngurus diri kita sendiri, baju kita jelek, compang-camping, sampai kitanya tuh nggak berpikir untuk masa depan kita juga, maaf, itu juga salah. Jadi hati kamu atau pribadi kamu itu harus ada kepuasan, dimana kepuasan tadi itu membeli barang atau membeli sesuatu yang memang kamu mau dan dari hasil keringatmu sendiri. Jangan ngerasa takut kekurangan. Jatah adikmu, jatah orang tuamu tuh ada sendiri, jatahmu sudah Allah siapkan sendiri. Ya, jadi aku kasih saran buat sahabatku, siapapun kalian yang mungkin saat ini juga jadi tulang punggung keluarga sama seperti saya, boleh banget fokus ke keluarga, ndak ada ruginya. Allah Maha tahu. Tetapi jangan terlalu fokus ke situ sehingga kamu tidak membahagiakan dirimu sendiri. Sama saja kamu berjuang buat keluarga tapi kondisi badanmu nggak sehat karena kamu tidak mengkonsumsi sesuatu yang seharusnya kamu konsumsi. Jadi ada kepuasan loh teman-teman, ada kepuasan ketika kamu bekerja, gajian, dapat hasil, kamu simpan duitnya, kamu beli apa yang kamu pengen beli, entah itu baju, entah itu handphone, ya intinya kebutuhan hidup kamu lah. Jadi jangan kecualikan dirimu. Boleh kamu nomor satukan keluarga, tapi bukan berarti kamu nomor second terus gak diperdulikan ya. Kamu boleh di posisi 2. Yang saya utamakan keluarga dulu Mas Tulus, tapi saya di posisi nomor 2. Tapi apakah yang nomor 2 tadi kamu pikirkan? Tetap harus kamu pikirkan ya saudaraku. Jadi kamu pengen apa beli, kamu pengen apa beli. Jangan takut kekurangan, karena rezeki Allah itu sudah disiapkan buat kamu, buat adikmu, buat keluargamu. Allah tahu, oh si Tulus punya adik, oh si Tulus punya ibu, punya anak yatim, punya adik yang harus dinafkahi. Walaupun Tulus beli apa yang dia pengen, tapi tetap harus diukur juga loh ya. Bukan berarti Mas Tulus minta jenengan jojong itu enggak, tapi harus diukur. Cukupkan dulu. Kalau memang kira-kira cukup, nggak seneng awake dhewe, nggak nuruti segala macamnya, lek cukup enggak apa-apa. Cuma jangan terlalu terfokuskan ke keluarga sehingga kita tidak membahagiakan diri kita sendiri. Karena hati yang bahagia itu adalah obat segala penyakit. Kalau kamu tuh ngeruntek, berkorban buat keluarga, pikiranmu ning keluarga tok, nggak mikirin dirimu sendiri, nggak mikirin kesehatanmu, yang ada kamu yang rugi. Oke, tetap berkah, oke, tetap beruntung karena kamu berjuang buat keluarga. Akan tetapi alangkah bahagianya ketika kamu bisa membahagiakan tubuhmu sendiri, kemudian kamu juga bisa membahagiakan keluarga kamu ya. Saudara-saudaraku ya, aku ngerasa kok posisiku pada waktu itu, aku juga pernah ditelepon itu cuma pas butuh duit. Pernah saya dulu merasa seperti itu. Pernah nggak sih nelfon aku tuh nggak minta duit, gituin. Aku dulu pernah sejengkel seperti itu. Cuman pada dasarnya lah, emang jatahnya gue begini, emang jatahnya lo jadi ini, emang lo. Nah jadi mau gimana lagi gitu loh teman-teman. Aku nggak bisa yang akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah dengan segala apa yang Allah berikan ke saya sekarang gitu loh. Saya nggak bisa menentang Allah soalnya. Ketika aku ngerasa nggak terima dengan apa yang Allah berikan ke aku, kok aku jadi anak miskin sih pada waktu itu ya Allah? Kenapa sih Allah aku jadi ngurusin orang tua aku sakit-sakitan? Kenapa sih ngurusin adikku? Kenapa sih harus begini? Sedangkan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah pada waktu itu merasa seperti itu. Cuma kan kita nggak bisa nentang. Mau nggak mau itu. Jadi aku pejuang keluarga, tapi aku juga membahagiakan diriku sendiri.
sehingga dirimu bahagia, rohanimu sehat, jasmanimu sehat, keluargamu sehat, bahagia. Jadi dua-duanya bahagia. Jadi yang betul itu adalah menolong diri kita terlebih dahulu, baru menolong orang lain. Sama ketika kita di pesawat, kalau pas ada kantong oksigen, yang kita tolong siapa? Saking kita cintanya ke anak-anaknya dulu yang kita tolong. Lah kalau kita nggak tertolong gimana? Sedangkan anak masih kecil harus kita tolong. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jadi kenyangkan badanmu dulu, bahagiakan badanmu, baru nanti keluargamu. Tapi kalau kamu mau nomor satukan keluarga juga tidak masalah, tidak ada ruginya. Tetapi kamu juga harus berpikir, oh iya saya juga harus bahagia. Sampai Mas yang curhat sama aku ini katanya dia menunda pernikahan selama 5 tahun. Saya pengen bangun rumah wong tua nih. Aku pengen bangun rumah wong tua aku, Mas. Jadi aku belum nikah. Aku tunda 5 tahun, akhirnya gagal pernikahannya. Si perempuan sudah tidak bisa menunggu, nikah sama laki-laki lain. Nah ini loh, maksudku gini, perkara untuk tubuhmu itu jangan kamu duakan, jangan kamu sia-siakan. Akhirnya apa? Sampean punya trauma. Beliaunya ini punya trauma yang berlebihan. Sudah menunggu pernikahan selama 5 tahun, ternyata gagal. Akhirnya beliau takut menikah. Nah, hal-hal seperti ini yang kita takutkan. Jadi jangan kecualikan kemauanmu. Kamu punya duit, kamu pengen beli sate, beli, makan sate. Besok kalau punya duit, mamaku kirimin duit. Mak, aku kemarin makan sate, aku pengen mama juga makan sate sama kayak aku. Tak kirimi 200.000 tuku sate yo le, tuku nego mama. Itu prinsipku kalau aku. Jangan salah teman-teman. Aku makan di restoran besar. Aku makan enak. Adekku makan apa ya? Malam lebaran kayak malam puasa kayak munggah kayak. Aku beli ayam kampung di sini. Aku juga harus kirimin adekku ayam kampung. Aku harus kirimin duit nih, beli deh ayam kampung. Kirimin duit 500.000, 200.000, 300.000, beli ayam kampung, masak kamu ayam kampung. Jadi kita sama-sama. Kita bahagia, dia bahagia. Kita cukup, dia cukup. Jangan jadi pejuang keluarga tapi bodoh. Jangan. Kita tuh sudah bukan waktunya lagi gitu loh. Kita juga harus pandai menjaga tubuh kita, membahagiakan tubuh kita, tapi juga sembari menjaga apa yang seharusnya kita jaga, termasuk diri kita dan keluarga. Oke? Di sini aku harusnya tadi udah nangis, cuman aku tahan-tahan nggak nangis, aku tahan-tahan. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran buat kita, penguatan bagi kalian semua yang memang jadi tulang punggung keluarga, pejuang keras keluarga yang memperjuangkan khusus keluarga yang jenengan, apalagi saat mendekati lebaran seperti ini ya. Siapapun kalian tulang punggung keluarga, saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, amin ya Allah. Semoga siapapun yang lagi nonton video ini yang jadi tulang punggung keluargamu ya Allah, tulang punggung keluarganya ya Allah, semoga beliau diberikan kesehatan selalu, rezeki yang melimpah selalu, diberi kemudahan selalu atas apa yang sedang mereka kerjakan untuk keluarganya ya Allah. Siapapun kalian, baik itu suami, baik itu tulang punggung keluarga atau keluarga-keluarganya ya Allah, semoga kau limpahkan rezeki yang melimpah untuk mereka ya Allah. Semoga kau berikan dijabah apapun yang mereka minta ya Allah. Permudah usaha mereka untuk berjuang bersama keluarganya ya Allah. Amin. Aku tahan dari tadi guys. Oke, pokoknya semangat buat kalian para pejuang keluarga, yang jadi tulang punggung keluarga siapapun kalian. Ingat pesan saya, ingat pesanku sebagai teman kalian. Boleh berjuang untuk keluarga, boleh fokuskan dirimu untuk keluarga, itu tidak merugikan. Tetapi jangan pernah kurangi perasaanmu, kurangi rasamu untuk tubuhmu sendiri. Ya, jangan kurangi itu. Tetap cintai tubuhmu, jangan kecualikan tubuhmu. Tubuhmu juga butuh asupan, baru keluargamu juga itu perlu. Jadi sama halnya ketika kita di pesawat, tolong tubuh kita sendiri dulu, baru tolong orang lain ya. Semoga video ini bisa menjadikan bahan penguat buat kita, teman tidur, sekaligus ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Gak dapat THR gak apa-apa, tapi ada Allah nanti yang bakal kasih kita rezeki ya teman-teman ya. Semangat, semoga selalu sehat. Engkau ada apa-apa, kalau jenengan perlu cerita sama aku, cerita saja, wis gak apa-apa. Ayo kita bertukar pikiran sama-sama ya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menyimak ceramah malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua. Jadi teman tidur, aduh aku nangis goro-goro
ndongake sing do berjuang kuwi mau aku ngrumangsani awakku dhewe. Aku merasa diriku sendiri juga seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, diberi kemudahan, kelancaran rezeki selalu yang berjuang untuk keluarganya, siapapun kalian. Amin ya Allah. Mas Tim ucapan terima kasih banyak. Selamat beristirahat atau sudah mulai beristirahat. Semoga puasanya lancar-lancar aja ya teman-teman. Semoga Allah berikan keberkahan selalu buat kita semua. Selamat malam, sampai jumpa, selamat tidur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.